Baik, apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, semoga senantiasa sehat. Pada pagi hari ini kita akan sedikit ya menyampaikan bahwa ternyata rekayasa genetika itu bisa diterapkan di salah satu aplikasinya adalah di tanaman ya. Jadi beberapa pekan yang lalu kita sudah mulai bahas terkait penerapan teknik rekayasa genetika di berbagai bidang. Terakhir kemarin dalam pengolahan limbah pertanian ya. Nah sekarang kita ingin share atau ingin barangkali menyampaikan bahwa teknik rekayasa genetika bisa digunakan untuk penggunaan atau penerapan tanaman transgenik ya, tanaman yang bermanfaat untuk pertanian tentunya. Nah nanti harapannya teman-teman bisa setelah mempelajari ini bisa menjelaskan apa saja sih penerapan teknik rekayasa genetik di bidang tanaman ini, yang tujuannya sebenarnya adalah bagaimana kemudian adanya rekayasa genetik ini ingin memperbaiki karakter atau sifat dari tanaman yang misalnya tadinya tidak mengandung protein tertentu sehingga kemudian menghasilkan protein tertentu, atau yang tadinya misalkan tidak tahan terhadap serangan hama tertentu maka kemudian dengan rekayasa genetik bisa tahan, atau tadinya mungkin dia tidak mengandung komposisi bahan tertentu ya, jadi kita bisa tingkatkan bahan-bahan tertentu itu sehingga bisa dikandung oleh tanaman ya. Baik, yang pertama adalah kita akan coba mengulas sedikit bagaimana peran rekayasa genetika untuk memodifikasi ya kandungan nutrisi dari suatu tanaman. Jadi kita tahu persis bahwa beberapa jenis tanaman ini tidak mengandung bahan-bahan esensial, misalkan contoh asam amino lisin itu tidak dikandung oleh jagung misalkan, atau kelompok metionin dan sistein, ini jenis asam amino ini tidak dipunyai oleh kacang-kacangan. Oleh karena itu kita bisa lakukan rekayasa sehingga tanaman-tanaman kita itu akhirnya bisa memiliki kemampuan untuk mensintesis lisin atau metionin atau sistein yang tentunya ini menjadi asam-asam amino yang esensial ya bagi manusia khususnya. Kemudian kita juga bisa mengubah karakteristik ya, kita bisa mengubah karakteristik dari misalkan lemak ya. Jadi kalau misalkan kita punya tanaman dengan kadar lemak yang tinggi, misalkan kejenuhan yang tinggi ya, maka kita bisa modifikasi sehingga kita bisa lakukan penyisipan pada gennya, sehingga harapannya nanti tanaman yang kita akan ubah itu akan menghasilkan lemak ya, asam lemak yang tidak jenuh, rantai karbonnya yang banyak ikatan rangkapnya, sehingga tingkat kejenuhannya menjadi sangat berkurang gitu ya. Jadi ini sangat memungkinkan ya, tentunya bagi kita ini menjadi sangat menarik ya kalau kita bisa mengolah kemudian lemak-lemak yang jenuh, yang ikatan tunggalnya banyak, kemudian menjadi lemak-lemak atau asam lemak yang tidak jenuh, yang ikatan tunggalnya sedikit ataupun yang ikatan rangkapnya ada ya, sehingga kemudian harapannya lebih sehat. Kemudian ada yang kita kenal dengan tanaman yang dia sejatinya tidak memiliki kemampuan untuk memproduksi vitamin E ya, yang dalam jumlah besar. Ya, vitamin E misalkan prekursornya adalah tocopherol, maka kita bisa lakukan modifikasi ya, bagaimana kemudian enzim yang bisa memproduksi atau enzim yang bisa mengkatalisis perubahan prekursor dari vitamin E kita tambahkan ya gennya di situ, sehingga nanti harapannya tanaman tersebut menghasilkan enzim metiltransferase yang penting untuk mengubah tocopherol ini ya menjadi bahan yang memang
bisa digunakan untuk prekursor dari vitamin E. Ini contoh, misalkan kita contohkan ada penelitian yang menyebutkan bahwa tanaman Arabidopsis ya, yang direkayasa, yang dia kemudian disisipkan gen penyandi enzim metiltransferase, kemudian dia bisa menghasilkan vitamin E yang bahkan tingkatannya jauh lebih besar ya, 80 kali lipat ya dibanding tanaman yang biasa yang non transgenik. Baik, ini adalah jalur sintesis dari tocoferol ya, alfa tocoferol. Ini yang VTE ini, ada HPPD ini, semua adalah enzim-enzim yang terlibat. Jadi ketika kita perhatikan di sini yang paling kanan ini ya, kita lihat sini ya. Nah, ini prekursornya dari gamma tocoferol kemudian disintesis diubah menjadi alfa tocoferol. Jadi alfa tocoferol adalah sejenis prekursor ya untuk vitamin E. Jadi vitamin E ini akan bisa diproduksi dalam jumlah besar ketika kita menyisipkan gen penyandi VTE4 misalkan ya. Oke, kemudian apalagi yang menarik ini yang sempat ramai di tahun 90-an itu adalah bagaimana kemudian orang bisa menggunakan teknologi rekayasa genetik untuk mencegah buah-buahan supaya dia tidak mudah cepat matang, sehingga kemudian harapannya dia bisa dikirim didistribusikan dalam jangka yang panjang ya, misalkan dikirim dari Amerika Serikat atau dari mana ke Indonesia, itu kan perlu waktu yang cukup panjang, sehingga harapannya buah-buah ini tidak cepat busuk ya. Bagaimana teknologi ini bisa dilakukan? Ini kita pakai teknologi antisense polygalacturonase ya. Jadi teman-teman, di dalam tanaman itu ada enzim yang disebut dengan galacturonase ya. Enzim itu kemudian bisa memiliki kemampuan untuk mendegradasi dinding-dinding sel ya, sehingga kemudian semakin lambat laun, semakin dia matang tanaman itu, dinding selnya semakin rusak ya, karena didegradasi oleh enzim tersebut. Maka apa yang bisa dilakukan orang? Yang bisa dilakukan adalah bagaimana kemudian enzim itu sebelum jadi enzim polygalacturonase kita pasangkan dulu dengan antisense-nya. Antisense itu biasanya adalah pasangan asam nukleat ya, satu untai biasanya, yang dia memiliki komplement dengan mRNA dari target. Misalkan ini contoh nih, ini yang paling kiri adalah yang alamiah ketika enzim polygalacturonase ini dihasilkan. Jadi ini kita anggap aja protein ini adalah enzim polygalacturonase, karena enzim kan protein ya. Maka enzim polygalacturonase itu kan enzim yang dihasilkan dari mRNA ya, dari mRNA. Jadi dia ditranslasikan dari mRNA. Sedangkan mRNA sendiri ditranskripsikan dari DNA. Maka apa yang bisa kita lakukan adalah bagaimana supaya enzim polygalacturonase ini tidak bisa kita hasilkan. Nah, ini kita akan blok di sini. Bagaimana caranya? Yaitu kita pasangkan. Jadi mRNA dari yang seharusnya diubah menjadi protein, kita cegah dia berubah. Nah, ini mRNA dari polygalacturonase. Kemudian kita cegah dengan cara kita tambahkan antisense. Antisense ini kebalikannya, yaitu dia komplement. Misalkan di sini A G C misalkan ya, maka antisense itu pasangannya yaitu apa? Misalkan T C G ya. Nah, ini misalkan seperti itu. Jadi kita kasih pasangan dia. Harapannya ketika dia sudah berpasangan, ini kan berikatan hidrogen. Ketika dia sudah berpasangan antara mRNA dengan antisense ini, maka si mRNA ini tidak akan dikenali oleh ribosom, sehingga ribosom tidak akan membaca dia dan tidak akan menghasilkan protein ya. Jadi protein enzim galacturonase itu akan tidak bisa diproduksi ya, sehingga ketika enzim polygalacturonase ini tidak bisa diproduksi, dia akan menyebabkan buah-buahan atau sejenis ya buah-buahan yang mudah rusak itu kemudian bisa dicegah kerusakannya ya, jadi dia tidak mudah busuk ya. Nah, ini contoh bahwa aplikasi teknik rekayasa genetik ketika tomat, misalkan tomat kan salah satu
sayur ya, yang mudah sekali dia berjamur ya, mudah sekali berjamur nih. Ini yang alamiah. Ketika dia ditambah teknologi antisense poligalakturunase, maka dia dinding selnya tetap tidak mudah rusak ya, dia akan tetap alami. Sementara ini kalau dinding selnya rusak kan lama-lama jamur masuk nih ya, jamur masuk lalu bisa berkembang di situ, akhirnya semakin rusak. Sementara kalau ini kan kalau dinding selnya masih utuh, nah, jamur tidak akan bisa masuk ya, sehingga dia akan awet. Atau misalkan pisang ya, sama dengan pisang, stroberi, pepaya, ya melon, ya, squash dan seterusnya. Ini memungkinkan diaplikasikan teknologi antisense poligalakturunase. Oke, begitu pula kita akan lihat bahwa ternyata aplikasi teknik rekayasa genetika itu bisa juga digunakan untuk menambah nilai dari suatu produk pertanian. Ini yang dikenal, mungkin teman-teman sudah pernah membaca, yang disebut dengan Golden Rice Project ya. Golden Rice Project ini bagaimana orang kemudian sebenarnya adalah memiliki keinginan yang baik. Bagaimana kemudian berdasarkan data bahwa ternyata banyak sekali anak-anak yang malnutrisi, yaitu dia kekurangan nutrisi vitamin ya. Kekurangan vitamin A menyebabkan anak-anak banyak yang menderita penyakit rabun ya, rabun senja. Seperti kalau kita perhatikan kalau dia sudah sore gitu ya, sudah hampir malam itu jadi matanya kabur dan ini menjadi kebutaan di malam hari. Nah, ini karena kekurangan vitamin A. Terus juga anak-anak yang kekurangan vitamin A itu rentan sekali terhadap infeksi, kemudian dia anemia, kanker dan seterusnya. Dan ini menjadi sangat penting. Ternyata di daerah-daerah seperti Afrika itu hampir 9 juta anak itu sampai meninggal karena memang malnutrisi setiap tahunnya. Oleh karena itu, bagaimana cara orang kemudian menyikapi ini? Sementara kalau kita perhatikan anak-anak ini kan kecenderungannya ya di wilayah-wilayah yang agak jauh ya, maka kemudian untuk bisa membuat mereka kecukupan nutrisinya, maka orang merancang namanya Golden Rice ya. Golden Rice itu beras ya yang memiliki kandungan provitamin A. Jadi awalnya beras itu dia tidak punya kandungan provitamin A, tetapi dengan rekayasa genetika dia bisa kemudian mengandung vitamin A ya, provitamin A. Harapannya apa? Ketika kita lihat bahwa sebagian besar penduduk dunia itu kan makannya nasi kan. Nah, ketika kemudian berasnya sudah mengandung provitamin A, harapannya nanti anak-anak yang mengkonsumsi mengkonsumsi beras, dia akan tercukupi juga kandungan vitamin A-nya ya. Bagaimana kemudian tahapannya? Ini adalah tahapan awal ketika tanaman padi itu dia sebenarnya tidak punya enzim untuk mengkatalisis produksi beta karoten, yaitu prekursor dari vitamin A. Jadi dari mulai bahan aktifnya kemudian sampai dikatalisis menjadi enzim, dikatalisis oleh enzim menjadi beta karoten, itu perlu berbagai macam enzim, jenis enzim. Misalkan di sini ada fiton sintase, ada fiton desaturase, ada karoten desaturase, ada likopen beta siklase. Nah, enzim-enzim ini itu tidak dimiliki oleh beras ya, oleh padi, sehingga nanti ketika dia tidak dimiliki, maka warna dari butiran beras kan rata-rata ya hampir semuanya lah yaitu berwarna putih ya. Normalnya yang berwarna putih karena memang dia tidak punya kemampuan menghasilkan enzim, punya kemampuan ada enzimnya di situ yang bisa mengkatalisis prekursor beta karoten, yaitu prekursor dari vitamin A ya, beta karoten. Nah, bagaimana teknik dari rekayasa genetika ini berperan? Ya, yang pasti adalah bagaimana kemudian kita bisa menyisipkan gen-gen yang menjadi enzim-enzim yang penting. Seperti gen dafodil, kemudian gen-gen macam-macam lah ya. Kita bisa kemudian sisipkan di tanaman tersebut, tanaman padi, dan harapannya nanti gen-gen ini bisa mengekspresikan menjadi protein enzim, yang kemudian protein enzim akan bisa bekerja memproduksi beta karoten, yaitu prekursor dari vitamin A. Sehingga nanti ketika kita lihat golden rice itu warna berasnya menjadi kekuningan ya, bahkan kecenderungannya bisa berwarna emas kalau kemudian kadar golden rice-nya meningkat.
Ini ada contoh beras yang normal ya, yang tidak mengandung enzim untuk memproduksi beta karoten. Sementara ini adalah yang sudah golden rice, tapi ini kadarnya rendah. Nah, ini baru yang kemudian tahapan kedua itu dikembangkan dengan kadar yang lebih tinggi ya. Sekilas terkait dengan aplikasi teknik rekayasa genetika pada pengembangan tanaman transgenik. Jadi sebelumnya teman-teman kan melihat aplikasi ini di berbagai bidang ya, dari mulai farmasi, kemudian di bidang lingkungan, sampai kemudian di bidang tanaman ya, pertanian rekayasa genetika ya. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa sedikit saya sampaikan. Terima kasih sudah bisa hadir meskipun sekarang libur. Barangkali teman-teman ada juga yang upacara nih, saya demi kalian tidak ikut upacara nih ya, tapi nggak apa-apa, karena saya berharap ya, teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari kuliah pagi ini karena setiap Kamis kan banyak tanggal merahnya, ada khawatirnya sulit untuk mengatur jadwal ya, sehingga kita bisa laksanakan secara daring saja. Sekali lagi terima kasih, sekali lagi teman-teman mudah-mudahan bisa belajar dengan baik. Silakan baca kembali materinya sehingga ujian akhir semester yang tinggal beberapa pekan lagi bisa diikuti dengan baik. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Meninggalkan forum ya.